Baik, soal pertama, mikroorganisme memiliki 500 pada pukul 6 dan 30% akan bertambah setiap 2 jam. Dianggap stabil apabila jumlahnya lebih dari 1.200 dan apabila melebihi 2.000 maka harus segera dipindahkan ke media baru. Pertanyaannya pada pukul berapakah dalam kondisi stabil dan belum perlu dipindahkan ke media baru. Nah, di sini setelah digambarkan ya, posisi stabil itu antara 1.200 sampai dengan 2.000. Nah, karena dimulai dari jam 6, berarti kita akan berarti mikroorganisme itu akan bertambah setiap jam. Nah, dari sini dari mulai jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, 14, jam 16 dan jam 18 ya. Jadi bedanya itu 2 jam. Nah, pada pukul 6 itu kan mula-mula ada 500 mikroorganisme. Nah, kemudian setelah itu di keterangan kan dikatakan bahwa 30% akan bertambah setiap 2 jam. Nah, berarti langkah pertama kita cari dulu 30% dari 500 ya. Di sini 30/100 dikali 500. Nah, maka hasilnya itu sama dengan 150. Nah, kemudian 150 kita tambahkan ke 500. Seperti itu ya. Kita tambahkan 150 ditambah dengan 500. Jadi, pada jam berikutnya, pada jam 8 itu ada 600 mikroorganisme. Nah, trik kita supaya mencari jumlah mikroorganisme pada jam berikutnya, supaya tidak mencari 30%-nya, kita perhatikan ya bahwa ini merupakan barisan geometri ya. Tinggal kita cari saja rasionya. Nah, untuk mencari rasio, tinggal kita bagikan 650 dibagi dengan 500 atau suku kedua dibagi dengan suku pertama. Nah, di sini dapatlah hasil 1,3. Nah, berarti pada jam berikutnya tinggal kita kalikan saja 650 dikalikan dengan 1,3. Seperti itu ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 845. Nah, kita harus mencari dengan manual ya. Karena kita tidak tahu pada jam berapa si mikroorganisme itu akan stabil ya. Nah, di sini 845 dikalikan lagi dengan 1,3, hasilnya 1098,5. Kemudian 1098,5 dikalikan lagi dengan 1,3. Nah, kemudian di sini hasilnya 1498,05. Nah, kemudian 1498,05 dikalikan lagi dengan 1,3. Berarti di sini hasilnya 1856,5. Nah, kemudian yang terakhir kita kalikan lagi 1856,5 dengan 1,3. Nah, ini hasilnya adalah 2413, sekian. Nah, di sini kita dapat mengetahui ya bahwasanya kan keadaan stabil itu antara 1200 sampai dengan 2000. Nah, berarti keadaan stabil itu berada pada jam 14 dan jam ke-16. Seperti itu ya. Jadi jawabannya ada jam 14 dan jam 16. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, sudut manakah yang memiliki sudut yang sama dengan sudut B? Nah, mula-mula kita buat dulu garis lurus ya. Di sini garis bantu. Nah, seperti itu. Setelah kita buat, nah kita perhatikan sudut B ya. Kalau kita perhatikan, sudut B itu merupakan sudut tumpul. Jadi dapat dipastikan selain sudut tumpul itu tidak akan sama ya dengan sudut B. Nah, kita lihat di sudut A kan merupakan sudut lancip. Nah, maka sudut A itu otomatis tidak bisa. Sudut F pun sudut lancip, maka otomatis sudut E pun tidak akan sama dengan sudut B. Nah, kemudian sudut E apabila kita perhatikan itu merupakan bertolak belakang ya dengan sudut B, artinya jumlah sudutnya pun akan sama besar. Nah, kemudian yang sudut D, nah kita lihat sudut D itu kan sejajar dengan sudut E, otomatis maka besarnya pun akan sama. Karena sama dengan sudut E, maka sama juga dengan sudut B. Jadi sudut E dan sudut D itu sama. Kemudian sudut C, nah untuk sudut C ini merupakan sudut tumpul juga, tetapi sudut tumpulnya itu melebihi daripada sudut B dan sudut E. Jadi sudut C pun tidak bisa sama dengan sudut B. Jadi jawabannya adalah sudut D dan sudut E. Baik, untuk soal berikutnya di sini seorang siswa melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tinggi tanaman setiap minggunya. Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada minggu ke-1 tinggi tanamannya itu adalah 23 cm. Kita gambarkan ya. M1 di sini berarti 23. Nah, kemudian pada minggu kedua nah menjadi 26 kan. Nah, terus pada minggu ketiga, pada minggu berikutnya di sini bertambah lagi menjadi 29 cm. Dan selalu menunjukkan pertambahan tinggi dengan pada yang sama untuk sekitar 8 minggu. Jadi terus bertambah ya tingginya itu sampai ke 8 minggu. Pertanyaannya, berapakah tinggi tanaman pada minggu ke-7 dalam pengamatan tersebut? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika ya, di mana
A-nya itu atau suku pertamanya itu adalah 23, kemudian B itu atau bedanya itu adalah 26 dikurangi 23, yaitu sama dengan 3. Nah, jadi untuk mencari pada minggu ke-7 kita bisa pakai rumus. Nah, di sini A ditambahkan dengan N dikurangi 1 dikali dengan beda. Nah, kita tinggal substitusikan saja ya. Di sini nilai A-nya itu merupakan 23. Nah, 23 ditambah dengan N. N-nya itu adalah 7 karena yang dicari minggu ke-7. 7 dikurangi 1 dikalikan dengan B. B-nya itu adalah beda, yaitu 3. Nah, kemudian tinggal kita sederhanakan. Di sini 23 ditambah dengan 7 kurangi 1 dikalikan dengan 3. Berarti 6 kali 3, 18. Nah, berarti hasilnya adalah 41. Soal yang berikutnya, perhatikan gambar berikut. Diketahui bahwa trapesium sama kaki JKLM sebangun dengan trapesium sama kaki MLNP. Berdasarkan gambar, berapakah panjang JP? Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, panjang JP itu kita lihat JP itu kan sama dengan jumlah daripada panjang PM ditambah panjang MJ ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, kalau panjang PM itu kan sama dengan panjang NL karena di sini merupakan trapesium sama kaki, yaitu sama dengan akar 5. Nah, berarti kita tinggal mencari panjang MJ ya. Nah, untuk mencari panjang MJ kita bisa buat garis bantu ya. Di sini kita buat garis lurus dari titik M ke antara J dan Q, tegak lurus ya. Berarti panjangnya kan sama dengan 4. Nah, kemudian untuk panjang J antara J dan Q-nya itu sama dengan 2 karena dari 4 dikurangi dengan 2 cm. Nah, setelah seperti itu kita bisa mencari panjang MJ dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi panjang MJ itu sama dengan 4 kuadrat tambah dengan 2 kuadrat kan. Nah, setelah itu kita tinggal operasikan. Di sini berarti akar 16 ditambah dengan 4. Berarti sama dengan akar 16 tambah 4 20, atau bisa disederhanakan menjadi 2 akar 5. Nah, setelah kita menemukan panjang MJ 2 akar 5, kita bisa jumlahkan dengan panjang PM. Jadi di sini akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah, berarti di sini sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3 akar 5 yang terdapat pada option C.